nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya. Tidak semua orang itu akan dipilih oleh Allah, tapi ada kriteria tertentunya. Satu, yang paling sempurna akalnya. Dua, yang paling bagus akhlaknya. Tiga, yang paling banyak ilmunya. Empat, yang paling yang paling dipercaya. Nah, saat mereka dipilih menjadi seorang nabi dan rasul, maka mereka tidak hanya dengan tangan kosong aja, tapi Allah bekali ilmu. Nah, kalian juga nabi dan rasul itu adalah orang kepercayaan Allah. Salah satu nabi adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu adalah nabi yang diutus Allah di sebuah negeri di sebelah selatan bagian Irak. Tepatnya di kota Ninawa. Kota Ninawa itu adalah kota yang sangat kaya dan sangat luas. Ya kaya tuh sih ya seperti di Indonesia. Banyak sumber daya alamnya, pantainya bagus, ya pemandangannya bagus dan banyak hasil alam yang bisa dijual dan memberikan keuntungan bagi penduduk Ninawa. Dan juga Ninawa itu kota yang sangat luas, ya makanya mereka dikasih nikmat yang banyak. Kalau dikasih nikmat, apa yang harusnya kita lakukan? Bersyukur, sholat, zikir, sedekah, ya. Tapi mereka enggak. Apa yang mereka lakukan? Ingkar kepada Allah. Tidak mau bersyukur, malas bersyukur. Padahal Allah udah kasih mereka kekayaan yang segitu banyaknya, ya. Tapi mereka malah mengingkarinya, malah menentang Allah, bahkan mereka menjadi orang yang sesat dan jauh dari kebenaran. Apa buktinya? Mereka menyembah berhala, ya. Jadi di sepanjang kota di Ninawa itu semua berdiri berhala-berhala yang mereka ciptakan. Nah, lalu maka diutuslah siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Yunus, aku bekali kamu ilmu ya. Aku yakin kamu mampu untuk berdakwah di negeri Ninawa, di penduduk Ninawa itu. Jadi sampaikan kepada mereka wahyu yang sudah aku berikan kepada engkau. Kata Allah kan kepada Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus pun akhirnya mulai berdakwah di negeri Ninawa. Ternyata apa yang terjadi sayang? Enggak ada yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Yunus. Hanya sedikit banget pengikutnya. Itu pun dakwahnya bukan dilakukan dalam sehari, sebulan, setahun, tapi bertahun-tahun. Nggak ada yang mau masuk agamanya Nabi Yunus. Nggak ada yang mau menyembah Allah. Nggak ada yang mau beribadah kepada Allah. Ya, udah dikasih tahu sama Nabi Yunus, wahai penduduk Ninawa, sembahlah Allah. Allah itu adalah Tuhan kalian. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tapi apa? Ini malah dikata-katain Nabi Yunus, ya diejek-ejek. Gitu. Yunus, ngapain sih kamu ngajak-ngajak kita masuk agama kamu menyembah Allah? Siapa Allah? Mendingan kita menyembah Tuhan kita aja. Nih berhala, ya. Gak usah pakai sholat, gak usah pakai bacaan sholatnya itu udah cukup. Kita nih berdiri depan batu kita ini yang udah dijadikan patung. Nah, tapi akhirnya apa? Nabi Yunus pun mengingatkan juga kepada penduduk Ninawa, aku udah sampaikan ya dakwah aku atas perintah Allah. Nanti kalau kalian tidak taat kepada aku, kata Nabi Yunus, suatu saat azab Allah akan datang. Azab Allah itu akan membuat kalian hidup susah. Akhirnya apa? Nggak percaya aku nanti kalau Allah Tuhan kamu berikan azab kepada kita gitu. Nah akhirnya apa? Nabi Yunus udah putus asa karena nggak sedikit banget pengikutnya yang masuk Islam. Akhirnya karena dia udah putus asa, dia udah marah, ya udah kecewa karena tidak ada yang mau beriman. Lalu Nabi Yunus pun keluar atau pergi meninggalkan penduduk Ninawa tapi dalam keadaan marah, ya. Terus kata penduduk Ninawa apa? Kan Nabi Yunus dipanggilnya Zunun ya. Zunun sama Yunan. Zunun atau Yunan, kamu marah ya? Nggak ada yang mau masuk agama kamu.
Ya udah, kalau kamu marah pergi aja dari Ninawa sini, biarin kita di sini dengan Tuhan kita berhala ini di sini, nggak usah kamu paksa-paksa kita untuk masuk agama kamu. Nah, lalu apa? Ketika Nabi Yunus pergi, ya, meninggalkan kota Ninawa dalam keadaan marah, maka Allah tulis di Al-Quran. Siapa yang tahu? Wa zannuni izzahaba mughadiban. Ayat berapa tuh? Wa zannuni izzahaba mughadiban. Siapa yang tahu? Ayat 87. Ayat 87 tuh. Wah, Zahra ngikutin cerita itu. Jadi di Al-Anbiya langsung ditulis. Ketika Nabi Yunus Zannun, kan dipanggilnya Zannun kan? Zannun atau Yunan, dia pergi meninggalkan Ninawa, tapi dalam keadaan marah. Nah, akhirnya apa? Tidak lama setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan Ninawa, langsung Allah kasih azab. Apa yang terjadi sayang? Tiba-tiba langit gelap. Seperti kemarin kan? Kamu ngerasain nggak? Sebelum hujan turun yang kencang, yang deras itu kan, langit gelap tiba-tiba. Lalu muncul ada petir dia. Petirnya saling nyamber-nyamber, gitu kan. Lalu muncul di langit itu ada cahaya warna merah yang seperti api. Yang apinya kayak seperti mau turun dari langit. Itu di Ninawa. Langsung ketakutan semuanya. Lari-larian. Ini bener nih apa yang Zannun sampaikan nih, apa yang Yunan sampaikan, atau yang Yunus sampaikan nih. Ini azab Tuhannya nih. Tuhannya marah nih kepada kita karena kita nggak mau beriman, nggak mau menyembah Allah. Akhirnya mereka apa? Lari-larian cari. Yuk kita cari Yunus, di mana Yunus? Ternyata apa? Mereka tidak lagi menemukan Nabi Yunus karena Nabi Yunus sudah pergi dari Ninawa, dan tapi mereka langsung ingat bertaubat ya kepada Allah, dan seketika karena mereka taubatnya dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, akhirnya Allah pun tidak menurunkan azab kepada penduduk Ninawa. Tadinya langitnya gelap, awannya gelap, langsung diubah dengan Allah, langitnya jadi cerah, terus tidak lagi jadi mereka diberikan azab. Itu pun ditulis di surat apa sayang? Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu iman itu bermanfaat kepadanya selain kepada kaum Nabi Yunus? Tatkala mereka kaum Nabi Yunus ini beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Apa? Surat apa itu? Yang akhirnya penduduk Ninawa tidak jadi diberi azab oleh Allah, langit yang gelapnya menjadi cerah lagi, yang tadinya ada suara petir yang saling saut-sautan nggak ada lagi, yang tadinya langitnya ada warna merah ya, kayak ada apinya tuh nggak ada lagi. Itu ada di surat Yunus ya. Jadi Nabi Yunus diabadikan namanya menjadi nama surat itu di ayat 98. Nah, lebih kagetnya lagi apa? Penduduk Ninawa nih yang tadinya patungnya besar-besar kayak gini nih di sepanjang kota Ninawa tuh tiba-tiba apa? Jadi hancur berkeping-keping, kesambar petir, ya. Karena sekarang aja ada nggak? Pernah lihat nggak di berita? Orang lagi jalan pas hujan, terus ada petir kencang, terus dia kesambar petir apa? Apa yang terjadi? Meninggal. Ya orang aja meninggal karena dia kan ada sengatan listrik ya, ada aliran listrik ya. Nah patungnya juga mereka kaget ya saat terjadi adanya petir yang ada di awan itu ya, saat langit gelap tadi ternyata apa? Menghancurkan semua berhala-berhala penduduk di Ninawa. Akhirnya mereka pun bertobat. Nah, gimana nasibnya Nabi Yunus yang tadi udah marah ya, terus dia pergi meninggalkan penduduk Ninawa? Ternyata apa sayang? Ini azabnya. Ternyata apa? Ternyata dia mengembara. Entah kemana nih kaki membawa dirinya dia berkelana itu, karena dia lagi marah ya. Ternyata dia berhenti di sebuah pantai. Nah, di sana Nabi Yunus melihat ada rombongan kapal ya yang akan berlayar menuju kota yang lain. Langsung dia izin, Bapak Nahkoda boleh nggak saya ikut sama rombongan Bapak pergi naik kapal ini?
Oh boleh, silakan katanya gitu ya. Lalu kapal pun meluncur ya ke tengah-tengah laut. Biasa tuh tenang ombaknya. Nah ternyata di dalam kapal itu juga Nabi Yunus pun berdakwah karena emang dia kan seorang nabi ya. Jadi terus berdakwah di mana aja. Nah sampai-sampai di dalam kapal itu pun dia dihormati orang karena dia memang dia mengajarkan banyak ilmu saat dia berada di dalam kapal itu, dan dia termasuk orang yang pinter ya, yang ilmunya banyak dan bijak. Namun apa yang terjadi sayang? Ternyata di tengah perjalanan itu, perjalanan dalam kapalnya Nabi Yunus dengan rombongan tadi ternyata tidak mudah. Ternyata apa? Allah memberikan angin topan ya, langsung Allah ngirimkan angin topan, ngirimkan badai yang besar yang menghadang kapal Nabi Yunus, sehingga apa yang terjadi? Kapalnya Nabi Yunus terombang ambing, bahkan hampir tenggelam ya. Nah nahkoda kapal langsung bilang, ini kayaknya nih ada orang yang sedang dalam pelarian nih masuk ke dalam kapal ini. Itu bisa nebak loh nahkodanya, keren kan? Lah emang bener Pak? Iya, kayak ini kapal biasanya tenang, tapi kok kenapa tiba-tiba kapal ini kok jadi kayak terombang-ambing gitu? Karena angin topan sama ada badai nih di laut ini gitu. Pasti ini ada seseorang yang sedang sedang menghindari diri dari masalahnya dia nih gitu. Lalu dia dalam kondisi yang marah. Langsung apa? Kalau gitu nanti kalau ada orang yang seperti itu kita buang aja ke laut, kata nahkodanya. Langsung apa? Nabi Yunus angkat tangan. Saya Pak, saya benar orang yang sedang lari dalam keadaan marah diri saya. Ya udah, saya terjun aja ke laut. Kata Nabi Yunus seperti itu. Kata orang-orang apa? Jangan kamu yang terjun ke laut. Terus nahkodanya bilang, kok saya nggak lihat ya raut muka wajah kamu tuh yang raut muka orang yang sedang marah gitu. Kamu kan mengajarkan kita di sini dakwah. Kamu kan di sini orang yang sabar, yang banyak memberikan kita ilmu. Kenapa emang kamu sedang dalam pelarian karena kamu sedang marah, kata nahkodanya gitu. Kata orang-orang, udah Pak nahkoda, undi aja. Yuk kita undi, yuk kita kocok nih. Siapa aja nih nama penumpang-penumpang di kapal ini? Kita kocok, nanti dikocok keluar namanya, berarti dia harus terjun ke laut. Nah ternyata apa yang terjadi nak? 3 kali dikocok, 3 kali namanya Nabi Yunus yang keluar ya. Itu kehendak Allah juga. Akhirnya ketika namanya Nabi Yunus keluar tuh dari kocokan 3 kali, Nabi Yunus langsung terjun ke laut. Nah kalau kita gimana tuh? Takut ya? Karena kalau berenang di laut aja ada ombak, langsung ke pinggir gitu. Tapi Nabi Yunus enggak, karena dia bertanggung jawab sebagai seorang nabi. Nah, tanpa dipaksa, akhirnya Nabi Yunus pun terjun ke laut. Tapi sebelum badannya dia nih, itu laut kan? Sebelum badannya Nabi Yunus itu ke air, ya kayak laut, tiba-tiba datang Allah kirim lagi ikan paus, ya, yang langsung kebuka mulutnya yang besar. Nabi Yunus saat dia mau mencapai di air laut, dia masuk ke dalam mulutnya ikan paus. Ya, dan ikan paus pun menelannya. Tapi Allah perintahkan apa? Ada yang baca lagi bukunya? Hai paus, kamu jangan makan badannya Nabi Yunus. Dan jangan kamu remukan tulang-tulangnya Nabi Yunus. Anggap Nabi Yunus itu sedang dipenjara oleh aku di dalam apa? Di dalam tubuh kamu ikan paus. Jadi sebagai hukuman, sebagai kafarat atau tebusan atas kesalahannya Nabi Yunus alaihi salam. Nah, apa yang terjadi sayang? Ternyata ikan paus ikan kan apa yang kamu lihat coba? Kalau ikan berenang kan? Berenang ke laut sana, laut sini, laut sana. Sama Nabi Yunus pun diajak keliling lautan ya oleh ikan paus. Apa saya? Jalan-jalan gratis. Iya, kalau kita jalan-jalan ke laut naik perahu bayar, ya. Terus mau naik kapal pesiar bayar, ya. Terus ini naiknya paus, Bu. Enak banget. Ya, tapi kita nggak mungkin lihat masuk ke dalam perut ikan pausnya. Pasti lihat bentuk ikan paus doang kan. Nah, nggak mungkin tiba-tiba kebuka mulutnya kamu masuk terus kamu hidup di situ, nggak mungkin.
Terus pasti dia meninggal. makan apa, Ya, Bu? apa? Nabi Yunus itu makan apa dong selama di dalam Ya itulah kekuasaan Allah ya, karena Nabi Yunus itu kan udah salah, makanya dia kan dipenjara di dalam perut ikan paus, tapi Allah yang kasih makan. Tapi pasti makannya apa? Ya udah yang sekedarnya aja yang Allah kasih rezeki saat itu ya, tapi tetap aja apa yang terjadi? Ya ketakutan lah ya. Nah Nabi Yunus pun akhirnya ketika dalam ikan paus dia salah, ya Allah saya salah nih, saya udah lari dari penduduk Ninawa yang tidak mau beriman kepada Engkau, terus saya juga marah ya, pergi dari Ninawa tadi. Lalu dia berdoa. Apa doanya? Baca sama-sama. Ini doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ini dia ya. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zolim. Ini zikir. Dia selalu berzikir saat Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus itu. Ya, langsung dia juga terus berdoa, terus istighfar, minta maaf. Kan dia lagi salah nih. Tapi dia tetap ingat sama Allahnya, ya. Nah, akhirnya karena Nabi Yunus itu terus-terusan berdoa, terus-terusan minta maaf, terus-terusan berzikir, akhirnya apa? Allah pun menyuruh ikan paus untuk berenang ke pinggir pantai yang tadinya dia ditelan, langsung dia suruh ke tepi laut dan memuntahkan tubuhnya Nabi Yunus, ya kan? Karena udah kelamaan, takutnya Nabi Yunus juga nggak kuat kan, walaupun Allah berikan itu rezeki Nabi Yunus nggak mati di dalam perut ikan paus, langsung dimuntahin. Nah pas dimuntahin itu kan Nabi Yunus sakit kan? Karena dia kan nggak makan-makan dan jadi lemes badannya. Lalu apa yang terjadi? Allah tumbuhkan pohon dari jenis pohon labu. Sehingga saat labunya itu tumbuh, ini labu. Nah lihat kan labu? Nah sehingga ketika pohonnya itu besar dan langsung ada buah labunya, Nabi Yunus bisa makan buah ini. Ya sehingga bisa melindungi badannya Nabi Yunus dari panasnya matahari saat dia berada di tepi laut. Nah, setelah dia sehat, Allah mintakan lagi Nabi Yunus untuk kembali ke Ninawa. Ternyata apa yang terjadi? Di sana dia kaget karena penduduk Ninawa sudah tidak ada lagi yang menyembah patung. Pas dia masuk nih ke kota Ninawa, nggak ada lagi tuh patung yang berdiri. Semua dia lihat orang semuanya menjadi beriman dan beribadah kepada Allah, ya nggak ada lagi orang yang terus kepala, nggak ada lagi yang nolak ajarannya Nabi Yunus. Itulah cerita dari Nabi Yunus. Nah ketika Nabi Yunus di dalam laut, maka dia mengalami 3 gelap. Rasa gelap dia ada di mana? 1, gelap yang ada di dasar laut. Pernah kan? Ya tahu kan? Kalau dasar laut pasti gelap. Yang kedua, gelap di dalam perutnya ikan paus. Nah, gelap yang ketiga adalah gelap ketika malam tiba. Nah, kalau kita gelapnya di sini doang kan? Gelap ketika malam hari. Tapi Nabi Yunus enggak. Dia 3 gelap dia mengalami itu, makanya dia selalu berdoa dan berzikir. Ini zikirnya dia. Makanya kita juga baca terus zikirnya Nabi Yunus ya. Apa coba? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin.